Di weekend kali ini, perkenalan saya, Taruni Nindya Suci Elizabeth Kamidah akan menjadi host di episode dekat kali ini. Nah, untuk episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut, ini dia, Direktur Pertama Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Bapak Hindro Surahmat. Halo Bapak. Halo sobat dekat. Nah, Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Semoga begitu juga ya Pak, sobat-sobat dekat kita yang di rumah dan di tengah pandemi ini, semoga sobat-sobat dekat semua dalam keadaan yang sehat. Nah, langsung aja nih sobat dekat, kita mulai episode kali ini. Ini bagaimana perasaan Bapak waktu pertama kali dilantik menjadi Direktur PTDI STTD yang pertama? Oke, sobat dekat sekalian, saya sudah diperkenalkan Hindro Surahmat, Direktur STTD. Jadi ditanya mengenai terkait perasaan. Perasaan saya pada saat dilantik menjadi Direktur STTD, saya mendapat satu challenge tantangan yang luar biasa. Karena apa? Saya harus bertanggung jawab mendidik taruna-taruni kita untuk menjadi SDM yang berkualitas, yang bertanggung jawab pada bangsa dan negara kita. Ya. Luar biasa sekali, Pak. Ya. Nah, lalu waktu masih menjadi taruna, apakah pernah terbayang sama Bapak untuk berada di posisi yang seperti ini sekarang? Oh iya, saya kalau melihat saat dulu saya juga taruna di sini pada tahun 83 sampai 87, tentu tidak terbayang akan memimpin menjadi Direktur STTD di sini. Nah, ini menjadi satu surprise buat saya. Saya seorang alumni dari STTD, sekarang memimpin di STTD. Ini surprise buat saya. Ya. Motivasi seperti apa sih Pak gitu waktu Bapak menjadi taruna? Iya, pada saat menjadi taruna dalam bayangan saya hanya berpikir sederhana, menjadi satu taruna yang harapannya bisa berprestasi dan pada saat nanti bekerja bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama bagaimana mengurus transportasi di Indonesia. Baik sekali Bapak. Nah, ini sudah hampir 1 tahun Bapak berjabat menjadi Direktur PTDI STTD dan sudah pastinya bersama kami Taruna PTDI STTD. Perubahan apa yang terasa dari awal hingga sekarang Pak pada STTD dan pada taruna? Ya, saya masuk di STTD tentu berpikir bagaimana meningkatkan ya STTD menjadi satu lembaga pendidikan yang berkualitas gitu ya. Bukan saja nasional, kalau bisa internasional. Tantangannya tentu berat. Pertama juga dari sisi infrastruktur yang mendukung, dan paling berat juga terkait dengan akademis. Akademis ini terkait juga dengan dosen dan juga dengan mata kuliah ya, bahan ajarnya dan sebagainya. Nah, yang saya kerjakan tentu bagaimana menyelesaikan PR-PR yang tertinggal selama ini dari pendahulunya. Nah, tentu dari akademis dulu saya berpikir menyelesaikan mengenai akreditasi lembaga yang harus saya selesaikan. Kedua, saya harus menyelesaikan menyempurnakan bahan ajar dan modul yang ada di STTD. Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan, baik itu modul, bahan ajar dan sebagainya yang berkualitas sudah kita siapkan. Terus yang tentu yang tugas berat saya salah satunya infrastruktur. Infrastruktur berat karena kita tidak mempunyai anggaran yang cukup. Tapi alhamdulillah kita punya didukung oleh BPSDM dan Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan terutama, untuk bisa membangun STTD. Insya Allah kerjasama dengan KfW. KfW itu lembaga donor dari Jerman. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita bisa membangun infrastruktur yang lengkap dengan pembiayaan yang cukup besar, dan itu sumber dananya dari Jerman. Benar sekali. Kalau boleh tahu nih Pak,
dari contoh kecilnya saja, infrastruktur seperti apa dulu yang akan Bapak usahain ada untuk Taruna? Ya, infrastruktur yang penting dalam dunia pendidikan tentu laboratorium. Laboratorium kita harus lengkap. Sekarang sudah ada untuk kereta api, untuk PKB, untuk MTJ sudah ada. Tetapi kita harus lengkapi karena teknologinya berkembang. Contoh ada LRT, ada MRT. Kalau kita laboratoriumnya masih menggunakan kereta yang lama, kereta komuter, tentu tidak sebanding. Kita juga harus membangun lab yang sama kualitasnya nanti dengan teknologi yang ada di lapangan. MRT sudah ada, LRT sudah ada, KCIC juga sudah membangun kereta cepat. Saya juga akan membangun laboratorium itu, sehingga nanti pada saat Taruna keluar, karena pendidikan kita vokasi, pada saat dia di dalam sudah mendapat pendidikan vokasi, keahlian, pada saat keluar dia sudah bisa mempraktekkan kondisi lapangan, sama antara di dalam dengan di luar. Itu yang penting. Benar sekali Pak, apalagi di tengah pandemi ini Taruna-Taruni PTDI tidak bisa keluar untuk melakukan praktek langsung ke lapangannya, jadi kita butuh labor di dalam kampus. Jadi dukungan laboratorium di masa pandemi ini juga sangat penting, karena kita bagaimana praktek dengan suasana kita tidak bisa di lapangan. Terbatas ke lapangannya bisa, tapi sangat terbatas karena harus mengikuti protokol kesehatan, tentu harus hati-hati. Nah, bagaimana mengoptimalkan laboratorium yang ada di dalam supaya itu bisa bermanfaat? Saya kira itu yang penting. Jadi bermanfaat dalam arti prakteknya nanti sama kondisi dengan di luar dan di dalam. Nah Pak, ini kan kita tengah pandemi nih, Taruna-Taruni PTDI STTD tidak dapat keluar kampus. Ya. Nah, selain dari laboratorium yang untuk meningkatkan akademik Taruna, apakah ada lagi infrastruktur atau prasarana dan lainnya yang dapat Bapak adakan, wujudkan di PTDI STTD kita ini demi kesenangan Taruna atau demi menghilangkan jenuhnya Taruna di tengah pandemi ini, yang karenanya kita kan tidak dapat melakukan izin bermalam seperti dahulunya sebelum pandemi melanda ini Pak. Bagaimana? Ya, ini terkait dengan kondisi pandemi, pertama yang harus dipahami tentu dan dimaklumi oleh para Taruna bahwa kita mengedepankan kesehatan. Jadi kesehatan itu nomor satu. Tidak ada artinya kita melakukan apapun pada saat kita sakit, apalagi kalau terpapar COVID-19. Jadi pertama harus dimaklumi bahwa kita melakukan isolir ya. Taruna tidak boleh keluar, itu bukan membatasi Taruna tetapi menjaga Taruna. Jadi niatnya menjaga Taruna. Kedua, bagaimana caranya? Tentu karena Taruna itu perlu refreshing ya. Hiburan tentu perlu diperlukan. Nah, bagaimana caranya itu untuk supaya Taruna tidak jenuh? Taruna tidak jenuh itu menjadi salah satu pemikiran saya juga. Bagaimana Taruna bisa beraktivitas dengan enjoy. Salah satunya adalah melengkapi fasilitas-fasilitas olahraga. Olahraganya penting karena selain hiburan juga meningkatkan imun kita. Imun kita akan naik pada saat kita ikut atau melaksanakan olahraga. Nah, saya senang pada saat ada beberapa ide dari batalion atau resimen untuk membuat suatu turnamen atau pertandingan di dalam kampus. Ini menarik. Kita bisa membuat pertandingan voli, pertandingan futsal pun putri ada voli tentu putra putri. Ada juga bulu tangkis putra putri. Ada juga kemarin saya melihat ada satu tarian yang sangat menarik juga. Hiburan-hiburan itu memang perlu diciptakan dan olahraga itu perlu juga digalakkan sehingga nanti kita tidak terlalu merasa jenuh. Sambil kita mengikuti pendidikan dan menyesuaikan dengan kalender akademik. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya tentu juga membuat satu hiburan yang nonton gitu, tetapi menggunakan fasilitas di auditorium. Kita kemarin juga nonton film bersama sekaligus melakukan edukasi terhadap pemahaman Pancasila. Ya. Kebetulan saya juga menjadi salah satu mungkin pembicaranya saat itu supaya menarik, bagaimana dikemas supaya menarik. Kegiatan-kegiatan lain tentu ada drum band atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur masyarakat.
ini kita manfaatkan pada saat kita kemarin wisuda ya, kita wisuda cukup menarik juga, ada flash mob, bahkan kita menari remong massal gitu kan, yang tidak disangka-sangka, bahkan direkturnya pun ikut menari remong. Itu kegiatan-kegiatan dikemas untuk supaya tidak terlalu jenuh. Selanjutnya yang perlu juga saya tentu akan melengkapi sarana olahraga. Sarana olahraga kita akan kita lengkapi. Masih cukup besar, cukup banyak, tapi insya Allah secara bertahap. Dan juga kenyamanan tentu asrama ya, asrama. Asrama juga harus dibangun ini ya, asrama dibangun. Sementara dibangun juga. Juga ada hal lain ya. Sarana ibadah ini masjid. Masjid ini lumayan. Masjid ini menarik, membangun masjid 7,8 miliar. Ini cukup besar, tapi tidak menggunakan uang negara. Saya menggali dari uangnya masyarakat, terutama alumni. Jadi kita harus menghasilkan satu karya itu berupa bangunan masjid yang insya Allah cukup megah nanti, tapi tidak menggunakan uang negara. Ini menarik. Kalau menggunakan uang negara gampang aja, tapi uang umat, dan nanti kita serahkan kepada negara, hibahkan kepada negara. Gitu. Baik sekali. Nah Pak, dalam mewujudkan Taruna yang cerdas dari akademik maupun non akademik, nah tentunya membutuhkan waktu yang itu dimana Taruna itu harus bijak dalam menghandle waktunya sendiri untuk akademik dan non akademik agar dia bisa berprestasi di akademik dan bisa berprestasi di non akademik dengan fasilitas yang sudah disediakan. Nah sekarang ini dalam masa pandemi ini kita kan agak kesusahan dalam proses belajar mengajar. Selain ekonomi, namun pelajar-pelajar juga susah kita hadapi ya Pak ya. Jadi STTD melakukan pembelajaran dengan cara pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh taruna-taruni di rumah masing-masing atau di dalam asrama. Nah, untuk mewujudkan ini Pak, peningkatan pembelajaran jarak jauh yang seperti kita ketahui, jumlah taruna yang meningkat pada PTDI STTD ini membuat fasilitas yang ada itu belum mencukupi untuk seluruh taruna yang banyak ini. Bagaimana Pak? Seperti misalnya itu untuk penunjang akademik kita dalam PJJ, yaitu WiFi. Ya, ini kita harus meningkatkan kualitas internet kita ya. Keperluannya semakin besar ya tentu. Itu yang saya sampaikan kepada yang bertanggung jawab di bidang IT untuk melengkapi internet kita untuk di beberapa spot-spotnya harus di semua tempat. Ya bukan hanya di kelas saja tentu. Di beberapa spot harus kuat, seperti di kantin kita juga harus kuat, di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk nanti belajar itu juga harus kuat, baik itu juga di asrama mungkin. Asrama. Di asrama juga harus ditambah. Tentu ini menjadi tugas saya karena di masa pandemi ini internet menjadi kualitas internet kita masih sangat penting. Itu yang kita lakukan ya, mudah-mudahan nanti bahkan kalau nggak salah saya minta untuk bisa ada dukungan kuota internet untuk taruna juga. Itu juga saya sudah siapkan, nanti seperti apa kondisinya ya supaya lebih cepat realisasi kira-kira gitu ya. Terus selama pandemi ini taruna kan harus diisolasi di asrama. Terus apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk menyiapkan segala kebutuhan taruna Pak, baik yang tidak bisa membeli kebutuhan keluar karena tidak ada ibu tadi? Ya ini dari awal menjadi pemikiran bagaimana melengkapi kebutuhan taruna. Kita kerjasama dengan Indomaret ya, Indomaret sudah kerjasama. Bahkan kalau ada aplikasinya juga ya, beli Indomaret ada aplikasinya. Jadi nanti diantar Indomaret dengan harga sama di lapangan. Dan kemarin sebelumnya kita juga kerjasama ada mobile Indomaret ya, mobil keliling lah kira-kira gitu yang di tempatnya di Indomaret. Sementara saya sebenarnya sudah menyiapkan ruangan untuk digunakan Indomaret atau mungkin bukan Indomaret saja, bisa yang Alfamart, Indomaret atau mungkin yang lain bisa menggunakan. Dan saya mendorong koperasi sementara. Koperasinya belum jalan. Kalau Indomaret sudah ada, tapi harapan saya itu koperasi di dalam kampus ini, koperasi harusnya Taruna kita juga lipatkan.
Benar karena sekali. untuk menjalankan belajar Mengoperasikan koperasi. ya karena menjalankan satu bisnis gitu kan, bisnis kecil-kecilan supaya bisa jalan. Saya ada ide sebenarnya sepanjang jogging track yang ada di belakang itu, yang dipagar kita bikinkan di hidroponik ya, hidroponik. Ada sebenarnya kita coba siapkan, cuman memang belum jalan. Supaya nanti bahan itu hidroponik itu bisa dipanen juga oleh taruna dan diberikan ke catering, jadi kualitas catering kita jadi bagus. Itu yang saya coba melakukan. Ya. Baik. Nah, lalu menindaklanjuti yang kegiatan taruna tadi Pak, seperti yang kita ketahui kan, kalau seandainya kita ini tidak bisa keluar, tentunya otomatis kita tidak bisa melakukan transaksi jika kita tidak memiliki uang Pak. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam PT DISTD sendiri belum ada ATM yang bisa kita akses. Ya memang kebutuhan ATM ini sebenarnya harus ada di dalam kampus, cuman kebetulan ATM itu digunakan untuk umum persis di pintu keluar, jadi terpaksa harus keluar. Dan ini menjadi PR tersendiri. Saya menyampaikan kepada perbankan baik Mandiri maupun BNI untuk memasang ATM di dalam. Tapi ini karena posisinya juga posisi pandemi, di posisi BNI dan Mandiri juga masih kelihatannya belum bisa berjalan normal ini yang datang ke sini. Nah, terpaksa disiasati ya, perlu menyiasati penggunaan ATM dengan cara mungkin langsung staf ya, berhubungan dengan staf kita, karena memang kalau semua keluar yang kita takutkan itu sebenarnya karena itu untuk umum juga, takutnya ada orang umum yang kebetulan OTG atau sudah terpapar menggunakan ATM dan dia tentu menyentuh perangkat itu, ATM itu, dan pada saat kita menyentuh juga takutnya kita tertular dari situ. Itu yang kita takutkan. Sehingga terpaksa harus sementara menyiasati dulu, walaupun saya sudah sampaikan kepada perbankan baik itu Mandiri maupun BNI untuk memesan. Nah Pak, karena sekarang yang saya alami sebagai taruna yang tidak bisa melakukan IB, saya juga kesusahan dalam mendapatkan uang tunai, terlebih untuk transaksi ketika saya mau belanja di dalam kantin kita dan dimanapun kita juga kesusahan mengalami itu karena kita tidak bisa keluar karena kita takut akan terpaparnya dengan corona dengan orang-orang luar, karena ATM-nya yang terletak di luar tadi. Itu yang dirasain oleh para taruna sekarang, kesusahan. Terlebih lagi kalau taruna-taruna tersebut belum mempunyai mobile banking Pak. Lebih susah lagi dia bertransaksi di dalam kampus. Ya, itu menjadi keluhan taruna, tentu nanti saya akan selesaikan juga itu dalam waktu dekat. Yang persoalannya kan perangkatnya itu disediakan oleh bank ya, jadi saya sudah minta tapi banknya belum mengirim, ini jadi persoalan kita, belum menempatkan. Tapi nanti kita coba atur jalan keluarnya seperti apa. Ya, tentu ada pengaturan. Saya coba berpikir apakah misalkan ada 2 ATM itu ya, satu Mandiri, satu BNI ya, mungkin digunakan umum satu, kita satu ya. Sementara tentu menggunakan kunci gitu ya. Tapi ini nanti saya coba pengaturan penggunaan ATM ini, karena ini kan untuk umum juga ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, untuk kedepannya program apa yang mau Bapak wujudkan untuk PT DISTD? Ya, programnya sebenarnya sedang berjalan ya, sedang ramai, baik yang saya cerita mengenai kerjasama untuk membangun laboratorium dengan KfW Jerman, terus kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, Monash University. Sebenarnya tahun ini kita sudah harusnya mengirimkan taruna untuk luar negeri, tapi karena pandemi COVID ya, tidak ada yang bisa terkirim ini sekarang. Nanti mudah-mudahan ini sudah selesai pandemi COVID, di antara taruna-taruna yang berprestasi bisa kita sekolahkan ke luar negeri. Harapannya seperti itu, kira-kira seperti itu. Terus kedua, saya berharap pendidikan vokasi ini karena boarding school tentu penting terkait dengan attitude yang di dalam kampus supaya berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Saya meningkatkan kualitas kepengasuhan. Kedua, adab atau etika atau attitude itu dikedepankan dulu. Ya, jadi bukan hanya sekolah,
sekolah itu penting, pinter itu penting, tapi attitude atau adab itu depankan. Sehingga saya sampaikan adab dulu baru ilmu, jangan ilmu baru adab. Karena nanti di lapangan kita akan menghadap kondisi seperti itu. Sehingga saya harus meningkatkan kualitas pengasuh, walaupun pengasuhnya masih kurang sekarang. Nah, benar sekali Pak, masih kurang. Dan kalau boleh tahu, seperti apa sih program Bapak untuk meningkatkan kualitas pengasuhan itu? Maksudnya dengan melakukan pelatihan atau Ya. seperti apa gitu Pak? Pertama saya kerjasama dengan institusi TNI. Nah dia tambahan pengasuh dari institusi TNI, pertama Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Terus kedua kita akan meningkatkan pelatihan. Pelatihan itu sudah dilaksanakan 3 angkatan secara bertahap dilakukan oleh sumber daya aparatur negara perhubungan. Itu yang di Bogor dan kebetulan saya salah satu pengajar juga untuk meningkatkan kualitas pengasuh. Ini yang kita tingkatkan. Luar biasa sekali direktur kita ini ya. Selain inspiratif ternyata salah satu pengajar juga. Iya. Terima kasih. Nah Pak, mungkin itu dulu dialog yang dapat Iya. kita lakukan pada episode dekat kali ini di tengah sibuknya hari Minggu ini. Terima kasih Bapak Iya, sudah terima meluangkan waktu kasih. kosongnya di Ya. hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dan bicarakan tadi dapat menginspirasi kita semua. Iya. Sekian dulu dari kita. Jangan lupa untuk like, Comment share and subscribe. video YouTube ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat semua, sahabat dekat.